Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmat-Nya. Jadi menarik akan kelebihan pemberiannya dan selawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan Azza wa Jalla, sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat pada Allah Ta'ala. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil baligh, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang berhenti makbulnya dengan mengetahui yang tersebut itu adanya. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama, yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadah, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutnya di kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam dan yang mustahil dan yang harus sebagaimana akan nanti tersebut, bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadah, dua adanya. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fiqih. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, seumpama sembahyang, puasa, demikian pula amalan-amalan yang sunnah,
atau segala amalan yang hendak dikerjakannya, bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil pada hukumnya, bermula dalilnya dari kitab Zubat, fakullu man bi khairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Artinya tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalannya itu dibalik kepadanya, yakni tiada dikabulkannya jua adanya. Dalam kurung itu rukun Islam ya. Mengucap 2 kalimat syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, memberi zakat, pergi haji. Sampai dulu. Selanjutnya, kitab Tauhid ini ataupun diberi nama dengan sifat 20. Ini nama kitabnya tuh. Jadi nama kitab ini sifat 20, pelajarannya ilmu Tauhid. Maka yang pertama sekali, pengarang kitab ini yang bernama, siapa namanya? Almarhum Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Beliau mengarang kitab ini, menyusun kitab ini. Mukadimah yang pertama beliau awali dengan mengucapkan, menulis Bismillahirrahmanirrahim supaya barakah. Maka seyogianya sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah, setiap amalan, pekerjaan, perbuatan, kalau tidak kita mulai dengan Bismillah, perbuatan itu kurang barakahnya, kurang baiknya. Maka termasuk perbuatan yang paling penting mengarang kitab, itu paling penting lagi. Maka supaya kita beliau itu diberi keberkahan oleh Allah, jadi beliau baca basmalah dan nampak keberkahannya. Sumpah sampai kita ini kita baca, sudah bertahun-tahun dipakai. Ini karena dikabulkan hajat daripada pengarang kitab ini. Sehingga kitab ini dibeli oleh orang. Ada yang menjual, ada yang membelinya, ada yang membacanya. Sebagian orang nggak jual beli saja, nggak baca-baca. Berkah juga kan, rezekinya banyak. Dia ketemu kopi, dia kadang nggak pernah baca pun dia. Minta saja dia. Ini kebaikan. Setelah itu beliau memuji Allah. Segala pujian milik Allah. Yang Allah itu memiliki sekalian alam. Pujian yang Allah, yang beliau puji akan Allah, pujian yang melengkapi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau bahasa Arabnya yuwafi ni'amahu mazidah. Jadi pujian yang kita puji kepada Allah, satu pujian itu mencakup seluruh nikmat Allah. Bukan hanya kita puji Allah karena nikmat kita diberikan sehat, bukan. Jadi pujian yang beliau puji akan Allah, pujian yang mencakupi seluruh nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Itu nikmat seluruh pemberian yang Allah berikan kepada dia. Jadi bukan puji hanya satu nikmat. Jadi kita puji Allah jangan satu nikmat ya, tetapi seluruh nikmat Allah itu kita sanjung Allah karena Allah telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Yang selanjutnya selawat. Beliau setelah memuji Bismillah, memuji dan selawat. Apa kata beliau? Selawat yang sempurna, sejahtera yang sempurna, selawat yang akmal, sejahtera yang sempurna, moga-moga tercurah kepada Nabi Muhammad. Ini juga perintah supaya barakah. Jadi kita beliau menuliskan selawat dan salam untuk Rasulullah dan keluarganya dan semua sahabatnya. Setelah itu kemudian beliau mengatakan, apa kata beliau? Pemberian Allah yang terbesar kepada hambanya, kepada kita hanya dua saja. Yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat Islam.
Ini yang terbesar. Itu harus kita pandang itu. Karena ada kita ini nanti karena sudah keliru sekali Allah, nggak ada apapun lah diberikan oleh Allah. Hanya keliru kita. Yang besar sudah Allah berikan. Apa pemberian Allah yang besar? Kita sudah menjadi orang Islam dan sudah menjadi orang beriman. Itu nggak kita pilih pun, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka harus kita pandang, terutama kita sebagai orang beriman, pemberian Allah itu tidak ada yang lebih besar daripada dua nikmat mutiara yang besar ini, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Kenapa demikian? Karena dengan Allah takdirkan kita, Allah berikan kita mendapatkan dua nikmat ini, itu artinya Allah sudah siapkan kita untuk masuk surga. Itu aja, itu tandanya. Kalau sudah Allah takdirkan kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, itu artinya Allah sudah takdirkan kita, Allah sudah siapkan untuk kita surga akhirat nantinya. Itu makanya kita harus bergembira dan menangis kita kalau nggak ada nikmat ini sebenarnya. Kenapa? Karena nikmat yang terbesar. Yang lain itu apa? Kecil-kecil semuanya itu. Walaupun raca kita besar. Contoh dulu. Nah, yang dikatakan nikmat iman dan nikmat ibadah. Nah, kalau umumnya kita kalau gagal panen sedih nggak kita? Tapi kalau gagal jamaah subuh sedih nggak kita? Kenapa itu? Ini kita balik kita itu. Kalau kita tinggal salah asar karena mesti kiblat, sedih nggak kita? Mana ada sedih? Biasa-biasa saja. Tapi kalau kiblat tak terkutik, diikuti sama orang, ya. Kenapa begitu? Nikmat yang besar hilang, kita nggak sedih. Nikmat yang kecil, sedih. Hanya begitu lagi. Obah dia itu. Kalau nikmat ibadah kita lupa, harus menangis kepada Allah. Ya Allah, firman kita. Itulah tanda kita belum dimuliakan oleh Allah. Orang yang dimuliakan oleh Allah yang pertama, mudah badan untuk beribadah, menangis kalau ibadah itu tidak. Itu baru. Ibu-ibu ada nggak itu? Mana? Kalau kita dagang, kalau nggak laku, nangis itu. Nah sedih kita nggak dapat. Nah, kalau lupa, kalau tinggal ibadah tadi, nggak ada pun ya. Ini coba kita ubah. Maka pandang yang pertama, nikmat iman di dalam hati, Islam itu namanya ketakwaan amaliyah, itu nikmat yang paling besar. Dan itulah cara Allah memuliakan hambanya. Allah berikan iman dan Allah berikan Islam. Artinya amal, amaliyah. Itu nikmat yang paling besar. Dan itu Pak, Bapak sendiri nggak? Jarang itu Pak. Karena kita masih memandang besar di dunia ini, itu aja. Dan sebaliknya kecil dunia ini. Akhirat yang besar. Ini coba kita balik. Maka semangat kita itu harus kita tumpahkan lebih besar untuk dua ini. Bukan artinya ke sana kita boleh kita kerja di dunia, tentu untuk akhirat juga. Tapi nggak sempat. Kalau tinggal luput dunia kita nggak sedih, kita sedih. Kalau tinggal ibadah kita biasa jangan. Coba kita balik sekali-kali. Sebagaimana kalau hilang coba kita bisa muncul air mata, coba sekali-kali tinggal asal kita muncul air mata. Pernah nggak? Di sini gue pernah. Tadi nggak sana nggak tadi di sini. Ada kami ibu. Hanya memegang ini Pak, satu kali benar ya. Paling buku sobek no. Ini sedikit banget. Jadi pandanglah nikmat yang paling besar itu iman dan nikmat ibadah. Dan dengan nikmat iman itu kita kekal dalam surga dan terhindar daripada api neraka dengan sebab kita berbuat ibadah kepada Allah. Itu paling penting. Jadi paling penting di dunia ini kita yang paling mudah satu cuma masuk surga. Itu aja, nggak ada yang masuk surga dengan apa? Tentu dengan beriman kepada Allah, mengenal Allah. Yang kedua, beramal dengan ilmu kepada Allah.
Jadi bahasa singkat, kerjakan yang suruh, jauhkan yang tidak. Udah selesai, aman. Kalau nggak apa itu, sia-sia hidup di dunia ini, rugi. Kalau nggak dapat jannatun, nggak dapat ridha dan surga Allah, nggak ada gunanya. Itu artinya kalau nggak beriman, kalau nggak beramal, nggak ada gunanya. Nggak apa gitu Pak. Saya gitu nih kayak. Wano kita putih saya kita nolak mana deh. Maka yang harus kita miliki itu saja. Yang paling utama. Kalau nggak dapat nanti iman dan ibadah. Karena dengan iman kepada Allah, ibadah sudah dijamin oleh Allah, kita akan dalam surga. Itu kita cari pun. Cari apa dunia ini? Cari ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama kita liya'budun, bukan liya'budun. Dia beda itu. Kalau baca ayat liya'budun, itu untuk ibadah. Kalau liya'budun untuk makan. Nah itu ayat itu tidak satu huruf ya. Nah kalau kita baca liya'budun, untuk menyembah aku. Kalau liya'budun untuk makan-makan. Jadi hidup di dunia bukan untuk cari makan, tapi untuk beribadah. Makan itu untuk sanggup ibadah. Jadi kalau ada makan kita ambil dunia agar kita bisa ibadah. Kan beda itu, agar kita bisa ibadah. Kalau nggak boleh untuk makan tuh. Kalau bahasa singkat orang makan apa? Hidup untuk makan, kan gitu. Kalau orang-orang yang pakai itu hidup untuk makan. Kalau kita makan terlalu banyak kali, jadi gimana? Dia makan untuk hidup. Kalau orang itu enggak, hidupnya itu cuma makan aja. Berak, makan itu dia. Kalau kita enggak, makan untuk hidup untuk ibadah. Kalau makan saja, hidup namanya enggak perlu hidup. Loh, karena dulu dari ibadah tinggal dulu. Coba Pak, berguna nggak hidup kita tambah ini? Coba renungkan juga. Beda kambing. Itu berguna sekali, itu dia bukan untuk ibadah. Dia untuk ibadah ya, untuk kita. Mau sama darah beli satu. Udah ya, jadi mereka itu untuk kita untuk Allah. Kan gitu. Nah, jadi dunia ini Allah ciptakan untuk kita hambanya, dan kita ini korbankan semuanya untuk Allah. Nah, jadi jangan balik-balik. Sebenarnya enggak hidupnya untuk dunia. Ada balik itu Pak. Dunia ini di Allah ciptakan fasilitas faedahnya untuk kita, dan kita ini kita jadikan semua yang ada dari untuk mengabdi kepada Allah. Nah, itu baru itu. Nah, ini cocok. Itu dapat ya, sekarang ya. Dunia untukmu, mu untuk Allah, dirimu untuk Allah. Nah, ini ada. Kita bahan Tuhan, dunia untuk kita. Enggak kita untuk dunia. Kecuali itu. Nah, maka kehidupan kita untuk mengabdi kepada Allah, dan dunia ini Allah tunjukkan. Ada bahasa singkatnya. Kalau kamu ingin ditundukkan dunia ini untukmu, maka tundukkanlah dirimu untuk Allah. Nah, kalau kamu ingin dunia ini akan dilayani dengan kamu, maka jadikan diri betul-betul sebagai pelayan khidmat kepada Allah. Dan selanjutnya wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Apa arti mukallaf? Akil baligh. Orang yang sudah ada dua sifat, berakal dan baligh, sudah mukallaf namanya. Mukallaf itu batas menjadi dosa. Kita ini, nah ini bedanya Pak. Kalau Allah menjadikan manusia tanpa jin barangkali lagi, dia ada batasan dosa. Dosa batasan yang mana batas disitulah dia diwajibkan, diharamkan. Hukum yang 5 tidak kena. Mana hukum yang 5? Wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Ini hukum yang 5 ini kepada orang mukallaf. Siapa mukallaf? Yang pertama sehat akalnya. Yang kedua sudah sampai usia. Nah, paham tuh?
Jadi mukalam itu jadi orang yang sudah ada padanya dua sifat. Apa sifatnya? Yang pertama sehat akal, yang kedua sampai usia. Maka bagi orang ini kalau sudah berkumpul kedua-duanya, maka disebutkan mukalaf. Hari itulah dia dipundakkan yang haram jauhi, yang makruh jauhi, yang wajib kerjakan, yang sunat kerjakan. Jadi hukum yang 5 ini dipundakkan kepada orang yang sudah mukalaf. Kalau belum mukalaf, tidak ada kena hukum. Tidak ada kata wajib, tidak ada kata sunat, tidak ada kata haram, tidak ada. Perintah itu tidak dipundakkan kepada orang yang sudah mukalaf. Contoh, kita kan ada masa di bawah mukalaf. Waktu kita umur 10 tahun, itu belum ada apa-apa gitu. Tidak ada dosa. Pahala ada. Bukan karena kena hukuman. Jadi anak-anak yang sholat, dia kena perintah enggak? Anak-anak? Enggak. Kalau sholat dapat pahala enggak? Dapat. Cuma dapat pahala bukan karena diperintah, rahmat Allah. Kedua, kalau anak-anak jahat berbuat dosa enggak? Enggak. Itu bedanya Allah. Kalau kita yang sudah tua ini, baru mulai. Mulai dosa telinga, dosa mata, dosa habis. 7 anggota kita itu jalan dosa semuanya. Kalau kita kerjakan dan jalan ibadah, ini belum kita ada pakai. Ini kan kita ada anggota 7 ini. Neraka berapa? 7 juga pas dia itu. Neraka 7, anggota 7. Kalau betul-betul kita jaga anggota 7, nggak ada terbuka di neraka ya. Tutup jalannya dari mata, dari mulut, telinga, tangan, kaki, perut, syahwat. Ini jalan-jalan neraka kan itu. Jadi orang berdosa karena anggota 7 nggak jaga. Dan selanjutnya apa yang mau disampaikan? Wajib di atas mukallaf itu mengetahui rukun Islam yang akan disampaikan di bawah ini dan rukun iman yang akan disampaikan di bawah ini. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan bisa mengamalkan keduanya. Ya mudah-mudahan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sempat kita orang Islam, rukun Islam tidak tahu. Nah itu. Nah, dia jangan sempat itu, jangan sempat ini sebenarnya begitu kita balik sudah tuntas sebenarnya. Ini sudah bukan ayat, sudah jatuh. Mau kembung, terbalik-balik. Jadi mau bercerita nah itu lebih jauh ya. Nah, jadi jangan sempat kita itu orang Islam dari awal sampai rukun Islam pun kita nggak paham, tapi nggak terlambat. Semasa nyawa kita masih di kandung badan, masih ada kesempatan kalau untuk beribadah. Yang selanjutnya, apa kata beliau? Yang pertama, rukun Islam itu ada 5. Dalam kurung, yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, memberi zakat. Yang kelima, pergi haji. Susunannya bagaimana itu urutannya? Ini kan 2 pembahagian, 5 ada ya. Ini bagi buah nih kalian. Nabi menyusun begini ada 5-nya keterangan. Yang pertama mengucap sholat, puasa. 3 ini kaya miskin sama ya. Orang kaya sholat, miskin sholat juga. Mengucap sama, yang kaya mengucap, puasa. Tapi zakat haji hanya orang kaya. Bagaimana orang miskin kalau sudah ada kaya orang kaya? Tidak punya kelebihan. Maka zakat dan haji dipisahkan dia di ujung. Kenapa? Zakat haji ini khusus kepada orang yang punya harta. Kalau nggak punya harta ya kan nggak? Oh, saya kasih kambing kita nggak ada, lembu nggak ada, padi nggak ada. Maka yang berzakat dan haji itu orang yang punya harta. Maka ada hikmahnya. Susunan rukun Islam begini ada nilai tambah di situ. Apa nilai tambah? Ada isyarat halus dia. Kenapa disusun? Yang pertama mengucap sholat, puasa. 3 yang awal itu kaya miskin sama.
Zakat sama haji digabungkan dari ujung dia. Karena zakat haji ini khusus pada orang yang punya. Yang tiga yang awal nggak punya harta, tetap sholat, tetap puasa, tetap mengucapkan puasa. Nah, itu hampir jadi 5 rukun Islam. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Ilmu rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang mana makna 2 kalimat syahadat itulah ilmu tauhid. Ulang kali. Rukun Islam kalimat tadi. Yang pertama mengucap itu Islam. Zahir ya, nyata ya. Tapi makna yang kamu ucapkan itulah ilmu tauhid. Itulah ilmu akidah. Jadi yang pertama itu di segi Islamnya mengucap itu. Karena Islam itu zahirnya didengar. Beda amal Islam yang nyata, yang nampak, yang kelihatan, yang kedengaran. Mengucap kalimat syahadat, kedengaran enggak? Paling kurang seringan diri. Kalau enggak capur mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sampai enggak dengar, boleh syahadat. Nah, ini maksudnya kalau mazhab kita mengucap 2 kalimat syahadat itu yang wajib dalam salat. Kalau 2 salat sunat. Kalau Imam Maliki wajib mengucap kalimat syahadat seumur hidup sekali lain ketika sholat. Paham gak? Kalau kita gimana? Mazhab kita mengucap 2 kalimat syahadat wajib kapan? Waktu sholat, kan begitu dulu. Nah, di luar sholat, nah, tapi mazhab Maliki kalau kata saya beliau itu di luar sholat seumur hidup sekali kayak haji. Haji berapa wajib? Seumur hidup sekali. Nah, begitulah syahadat bagi Imam Maliki. Kalau mazhab kita hanya sunat saja. Kalau ringan, mana ringan? Enggak bisa ringan. Berarti ada kadang-kadang ringan punya kita, ada yang berat. Jadi mazhab itu kita lihat cuma ringan-ringan, berat. Enggak semua ringan, ada ringan. Maka kita ulang kembali. Mengucap 2 kalimat syahadat itu rukun Islam yang pertama. Perlu kita ketahui makna yang dikandung 2 kalimat syahadat itulah disebutkan ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Itunya ilmu. Nah, ucap itu ilmu Islam. Nah, adapun makna itu adalah ilmu tauhid. Yang mana setiap orang yang sudah mukallaf wajib mengenal makna 2 kalimat syahadat itu. Yang mana makna 2 kalimat syahadat itulah menjelaskan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil pada Allah, yang harus pada Allah, yang wajib pada Nabi, yang mustahil pada Nabi, yang harus pada Nabi. Sebenarnya sudah sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah melakukan itu 3 sifat gimana? Lalu pahami sifat wajibnya, pahami sifat mustahilnya, pahami sifat harusnya. Juga ke Nabi begitu. Kalau sudah paham, sudah selesai tauhidmu. Kan lama itu. Cuma karena nggak belajar, nggak paham, nggak paham. Nggak mau mati nggak paham. Nah, ngomong kita baru tanah memanggil tandai Tuhan. Maka kita ulang kembali bahwasanya memahami makna 2 kalimat syahadat dan ilmu tauhid itulah ilmu tauhid dan wajib hukumnya. Yang mana wajib pada Allah, mustahil pada Allah, sampai pada Nabi, itu semuanya terkandung pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang sudah paham sifat yang wajib, sifat yang mustahil Allah, sifat yang harus sampai wajib dan mustahil pada Nabi harus, maka dia sudah paham makna 2 kalimat. Kalau belum paham berarti belum paham makna kalimat.
hanya paham mengucapkan saja. Nah, itulah sifat kufur, itulah maknanya itu. Kalau kita kaji itulah maknanya. Jadi asyhadu an la, kita syahadat dua kan? Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang mana syahadat tauhid ini mengandung sifat Allah yang tiga. Syahadat rasul juga yang tiga. Orang yang sudah paham akan yang tiga ini, dia sudah paham makna dua kalimat, sudah lunas utang dengan Allah dalam hal ilmu akidah. Yang selanjutnya, adapun selain daripada makna dua kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat dan ibadah yang lain, itu disebutkan ilmu fikih. Ilmu fikih satu gimana? Siapa tadi? Makna dua kalimat. Selain itu masih banyak. Cara puasa, cara sholat, seluruh selain daripada itu, yang empat lagi itu dan yang lain-lain tambahnya, itu disebutkan dengan ilmu fikih. Maka wajib juga setiap orang yang mukallaf belajar ilmu fikih, mana yang wajibnya, mana yang sunatnya, itu pelajari itu. Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Banyak orang beramal ilmu nggak boleh itu. Kita harus selaras. Ilmu kita sebentar, amal sebentar. Nggak boleh amal melebihi ilmu, nggak boleh. Sampai kemana ilmu, sampai situ juga amal. Dan nggak boleh kurang. Nah, ini banyak yang kurang hari ini. Ilmu kita satu hasta, pengamalan senti. Nggak boleh. Dalam hadis Nabi mengatakan apa Rasulullah? Siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya, tapi tidak bertambah amalnya, dia bertambah jauh dengan Allah. Maka jangan ngaji-ngaji saja. Ini ngaji terus ngaji, amal nggak, telah jauh dari Allah. Nah, kita nggak boleh lebih tinggi ilmu dari amal kita. Nah, kalau lebih tinggi berarti kita jauh dari Allah. Bagaimana juga harus kita setimpalkan itu. Karena ilmu ini nikmat. Kalau kita amalkan itu besok dihujat, melitaka oleh kita. Nah, maka dalam hal ini diulang kembali bahwasanya belajarilah ilmu fikih tentang sholat, tentang puasa, yang sunatnya, yang wajibnya kita kerjakan supaya diterima dan sah dan diterima. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam sebuah kitab Al-Zubat, kuluman bi khairi ilmi yu'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Ini dalilnya. Apa kata dalam sebuah kitab? Semua orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tak diterima. Sedih tidak? Kenapa sedih? Karena ditolak bukan sekarang. Kapan? Hari kiamat, tak ada dunia. Kalau ditolak hari ini boleh kita perbaiki, besok kita lagi. Nah, maka dalam hal ini takutlah kita kepada Allah dengan beramal tanpa ilmu, sujud dengan ilmu, rukuk dengan ilmu, tasawuf, seluruh yang kita kerjakan harus dengan ilmu. Kalau enggak, sia-sia, walaupun banyak. Contohnya kalau bahasa singkatnya apa? Ada orang beramal enggak ilmu, itu kayak punya orang uangnya 1 goni, tapi nomornya sudah hilang. Kira-kira itu tak uang namanya kan? Uang goni, tapi mau kita beli cendol enggak pusing telepon. Ada bunyi saya sebunyi sedikit, tapi setiap lembaran duit hilang nomornya. Apa mau beli? Jangankan yang lain, cendol pun enggak beli. Begitulah tamsilannya, nggak akan ditolak uang kita dibuang dalam Allah, maka ditolak oleh Allah amalan kita itu pun nanti dalam. Maka takutlah beramal tanpa bersungguh-sungguhlah belajar agar amalan kita sah dan diterima oleh Allah. Nah, kira-kira sampai situ dulu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ada yang nggak paham, silakan saya akan. Bagaimana caranya kalau ibadah itu atau sholat bisa khusyuk? Ini
Khusyuk ya, payah itu. Janganlah khusyuk dulu, untuk sah dulu. Berarti kita benar, Fatihah kita. Memang khusyuk itu nilai lebih memang. Cuma saya sarankan kalau kita pertama belajar itu usahakan sah. Nah, khusyuk itu menurut tindakan. Kita sembahyang berapa menit? Coba. 5. Karena 4. Berapa detik bisa khusyuk? 5 menit berapa detik dia? Maka ada orang khusyuk serakaat, ada orang khusyuk 2 rakaat, ada orang khusyuk sedetik. Jadi jadi juga khusyuk tapi sedetik. Enggak semuanya. Jadi khusyuk itu dalam mazhab kita itu bukan rukun tapi sunnah. Maka yang pertama dulu sahkan dulu alat. Kalau sudah sah, tahap 2 khusyuk. Sekadar mampu, tidak terpaksa. Nah, yang kita hadir sini mana dah khusyuk? Nampak-nampaknya khusyuk. Khusyuk bukan kelihatan, zahir. Nah, ini kita khusyuk ada 2. Ada khusyuk zahir, mudahlah. Adab-adabnya tangan begini, hal itu bisa. Khusyuk batin juga. Ya. Hati-hati kita kemana hanya kepada Allah. Itu juga. Lebih-lebih kita banyak harta, utama banyak tidak khusyuknya. Kambing kita pun ada, ayam kita pun ada, kebutuhan kita pun banyak. Yang mana itu semuanya di sini banyak. Allahu Akbar, bertambah enak ya tadi. Karena ingat dunia yang paling enak sembahyang. Enak kan ya? Allah, udah 50. Putar ya. Enak ya. Kenapa? Karena sudah ada. Maka untuk khusyuk yang sebenarnya agar bisa dilakukan, maka kurangi itu sebenarnya, hilangkan. Bukan buang harta enggak, hilangkan dari hatimu. Itu aja. Kalau orang masih banyak harta di hatinya, wajib tidak khusyuk. Itu aja. Jangan bohong. Jadi kalau kita melengket hati kita ke sawit, ke coklat, ke pinang, ke cabai, wajib tidak khusyuk. Kenapa? Khusyuk dengan hati. Hati sudah penuh sama dia. Allahu Akbar, dia apa itu? Nanti butuhlah kita ke Allah. Oh, jelas nampak dengan dia. Kalau betul mau khusyuk, maka singkirkan semuanya dari hatimu. Dia hanya di milikmu, tapi tidak di hatimu. Doa bikin begitu. Ya, kita punya. Jadi kita ini. Ya Allah, keluarkanlah dunia dari hati kami, jangan dari milik kami. Ya, tetap kita yang punya, begitu ambil ada, punya. Tapi cabut dari hati. Kita enggak. Dari di suratnya kita punya, langsung ke hati terus. Ini bahaya kita. Atas nama kita, dan langsung dia di hati. Ini bahaya kita khusyuk. Nggak bisa khusyuk. Lebih-lebih kita sekarang bertentang. Boleh kita menjawab terbayang. Dah khusyuk lebih. Apalagi orang ngutang sama kita, nunggu di rumah kita. Oh, ini ngutang ya. Sekarang kita tambah khusyuk. Berarti khusyuk itu dengan hati. Kalau hati sudah penuh dengan selain Allah, sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit. Gitu. Ini lagi Tuan Umar bertanya juga tentang Apa? kita diperintahkan sholat, ibadah kayak gitu sama Allah. Siapa sebenarnya Tuhan itu? Kita kurang tahu juga masih ini. Benar Tuhan. Sebenar-benar Tuhan itu. Sebenar-benar Allah yang kita sembah. Iya. Nanti kalau sudah paham isi kitabnya, itulah Tuhan. Kita ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Iya. Mengenal Allah bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama adalah i'tiqadul jazim, ilmu yakin. Kalau kita singkatkan bahwasanya sudah mengenal Allah dengan mengenal sudah sah sembahyangmu, sekadar kamu kenali sifatnya yang 3, sifat Rasul yang 3,
sudah namanya mengenal tingkat bawah. Itu saja kita hari ini lah. Bukanlah sampai ke langit pengenalan. Karena kalau kajian sebenar pengenalan, jangan cerita-cerita. Nabi Muhammad dekat kepada Allah. Tidak ada hamba Allah yang lebih mengenal Allah selain Muhammad. Tapi apa kata beliau? Subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifat. Maha suci engkau ya Allah. Kami, kata-kata kami, Nabi dan kami yang lain, telah tadi itu. Kata Nabi, maha suci engkau ya Allah. Kami belum bisa mengenalmu sebenar-benar pengenalan. Nabi itu ngomong. Mau gitu, wajib ma'rifat mana? Itu ya. Jadi ulang kembali, kita hari ini bukan tingkat puncak. Kalau tingkat puncak, hakul ma'rifat hanya Allah. Nabi tidak sampai. Kenapa? Beliau subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kami ini tidak bisa mengenalmu sebenar-benar pengenalan. Itu Nabi. Kalau Nabi sudah ngomong, ada nggak yang lebih dari Nabi? Oh, tuh, nah, maka dalam hal ini untuk mengenal Allah, tingkat Allah cukup apa yang itu sudah kita pahami sudah lunas ma'rifat Allah tingkat bawah. Kayak tadi salah fikih pun kita begitu. Untuk sahnya dulu. Nah, itu pun sudah menjadi tua. Mengul tua. Rosa ada di sini. Hah? Itulah rukunnya, syaratnya, membatalkan. Ketika yang paling penting kita pahami syarat sholat, rukun sholat, membatalkan itu sudah. Kan gitu. Pas semuanya rukunnya, syaratnya pas, kan tiga ya. Baru khusyuk nanti itu, selanjutnya lah. Kita yang dasar-dasar aja dulu. Yang wajib-wajib dulu. Sama halnya belajar ilmu tauhid, yang wajib apa? Mengenal sifat Allah yang wajib 20. Berdalilnya paham, jangan bisa menyebutkan sifat. Hal ini banyak orang kayak ketika wujud tidak bakal nyanyi ya, tapi apa itu tidak tahu itu yang itu nyanyi belum tidak sama juga dihafal bisa dibaca bisa tapi tidak memahami mana itu belum lagi. Nah itu cara kita ya. Nah, harus bisa memahami isi dan sifat. Nah tingkat bawah saja. Harus itulah sejelas pertama mengenal Allah tingkat bawah bukan tingkat tinggi. Nah, yang kedua tingkat tinggi bukan belajar ya, belajar beramal. Tambah lagi ya. Ada banyak. Ini. Yang dimaksud dengan beramal dengan tiada berilmu tadi Ustaz. Itulah salat dia. Tapi rukun 13 dia tidak tahu. Contoh, dia takbir. Dia tidak pernah belajar, bisa nggak takbir sudah? Coba dulu. Mana bisa? Ya belajar pun nggak bisa. Belajar. Gue baca ini tidak tak. Nah ini tuh takbir. Yang sudah mulai takbirnya, niatnya, rukuknya, sampai itu kalau nggak belajar wajib tidak benar, pasti itu maksudnya. Pasti tidak benar. Coba tunjukkan mana saudara kalian yang nggak belajar dia bisa jawab. Belajar juga tuh. Tidak nama si gawa itu. Si baca apa gitu kan? Gue baca ya, tidak ngetentang-tentang. Apalagi cuma syukur karena gue baca, gue bakal belajar. Gue maaf Tuhan nanti. Tidak kita baca, baik. Sembahyang bulan, sembahyang kain. Itu makanya dalam kitab disebutkan orang yang sholat tidak berilmu sama dengan orang tidak sholat sama sekali. Nah ini mau sembahyang baik. Disingkat bahasa juga saya berkayu. Weh pernah belajar, pernah senyap. Tadi orang yang sholat tapi tidak benar, nggak belajar dia. Itu sama dengan orang
yang tidak salah sholat, maka jadi dikatakan kalau nggak belajar kesalahan. Tahu dulu nggak paham itu apa? Itu sama orang yang bersawah setan nggak dapat sebiji pun. Kan sama orang yang nggak bersawah sama sekali. Lebih baik yang bersawah nggak dapat pun. Jadi ilmu. Nah, maka harus belajar. Kalaulah boleh salat nggak perlu turun apa. Maka Nabi Muhammad ini diturunkan oleh Allah mengajari umat yang pertama berakidah ilmu tauhid, yang kedua beramal dan tasawuf budaya abadiah. Kalau boleh sembahyang tidak nggak perlu sunat jamaah apa. Nah, maka turun Nabi Muhammad itu ada yang benar, ada yang salah. Yang benar inilah kita belajar agar benar sholat kita, benar sholat kita. Nah, jadi intinya yang nggak berikut nggak tahu nggak tahu dia ikut-ikutan saja. Allahu Akbar, pasti membaca Allahu Akbar itu belajar. Kalau nggak bagaimana? Nggak bisa itu. Nah, kayak lihat misalnya belajar. Kalau nggak bagaimana? Nah, tak apapun niatnya, begini niat seperti niat kuning. Mana punya pun nanti kuning kan ya, niat itu bukan. Nah, begitulah umpamanya. Jadi jangan berhenti belajar sampai mati. Jadi kapan berhenti belajar? Nah, itu mati tidak dibaca. Jadi mulai dari ayunan sampai kan bahasanya carilah ilmu. Nah, dari ayunan berarti kan mati berhentinya. Nah, kan bisa aja, kedua bisa, jadi bisa juga. Yang punya ilmu ngajar, yang tidak berilmu ngajar. Ini macam begini, ngajar begini. Itu hamajun hamaji. Tahu macam itu? Oh itu bahasa kita Indonesia. Orang kaya iawah ilmu kedara ringit, ringit. Macam ini, ngejar beg, nah itu ringit. Udah ringit, mau betul. Ringit baik ini haram ya. Nah, ya tamsilan orang yang tidak belajar tidak ada harganya seperti harga ringit. Nah, ringit. So, lanjutkan lagi sama tuntunan sendiri.